Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoinnya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan untuk Bitcoinnya ya, beberapa kali saya sudah bikinkan juga video untuk koin yang bisa kalian pertimbangkan nih dengan area support-support pentingnya lah. Ya, ini bisa disimak juga buat yang belum nonton di video mungkin 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu nih ya. Oke, jadi untuk diawali USDT dominance dulu secara time frame 4 jamnya teman-teman ya. Jadi memang ketika dia udah mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya, kemudian dia mantul ya dari area krusialnya dia nih, dari support pentingnya. Karena kita bisa lihat nih terakhir kali dia setelah mengalami penurunan kemudian dia rebound lagi dari kisaran area 6,96% ini, sekitar area itu ya, 6,97, 6,96% ya. Kemudian dia mengalami pemantulan and then mengalami penurunan kembali. Jadi di sini kita bisa lihat ya adanya reaksi 2 kali ya, ketika dia ini nyentuh 1 dan 2 kali di sini akhirnya mengalami pemantulan kembali. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan beberapa area krusial untuk si USDT dominance ya. Jadi memang sekarang ini posisinya dia lagi testing terhadap retracement 0,6 ya nih. Ini akan coba saya tarik dulu biar lebih ini. Di kisaran retracement 0,6 ini dia lagi testing ya. Sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi resisten and then support dari pergerakan si USDT dominant secara time frame 4 jam yang lalu ya. Jadi memang untuk area sini perlu sekali diperhatikan ya. Plus juga di sini ada EMA 34 dan 55 juga garis warna merah dan biru ini yang menjadi ada support ya, karena memang dia udah mampu breakout dan sekarang ini menjadi support gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang ini posisinya ya, ini akan saya coba tandain dulu posisinya di sekitaran range area sini ya. Ini harus mampu dipertahankan kalau ya USDT dominance ini untuk mau melanjutkan penguatannya kembali ke next target di kisaran 7,6%, 7,65%. Jadi kalaupun ini yang terjadi, maka kita berpeluang untuk melihat si Bitcoin itu melanjutkan penurunannya gitu. Ya, cuman kalau misalkan dari area sini dia gagal maintain ya posisinya di atas 7,33%, kemudian dia malah terbreakdown dari area sini ya, ngetes ke beberapa area support bawahnya seperti 7,2 ya, 7% gitu ya, 6,97% kisaran-kisaran area situ. Berarti untuk jangka pendeknya kita berpeluang untuk melihat si Bitcoin itu bisa mantul lumayan lagi lah, mungkin ke kisaran 21 ribuan dolar gitu ya. Jadi area ini dulu di box warna hijau ini menjadi area krusial pada USDT dominance dan juga bisa berpengaruh kurang lebih untuk pergerakan Bitcoin. Untuk secara jangka pendeknya ini benar-benar cukup berpengaruh ya. Dan juga secara RSI pun sudah mampu break dari level 50. Jadi memang perlu sekali diwaspadai. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame weekly ya. Jadi memang secara weekly time frame kita bisa lihat ya, sebelumnya ini dia udah drop, kemudian sideways sebentar, kemudian dibanting lagi. Dan ini juga sama, ini drop, kemudian dia ini sideways sebentar. Cuman perbedaannya ya, ketika memang posisinya di sini nih. Ya, ketika posisinya sideways di sini, kita bandingkan dengan level RSI-nya, ya dia belum masuk area extremely oversold secara weekly. Kemudian kita bandingkan dengan yang di sini, dia sideways di sini ya. Ini udah masuk extremely oversold. Ya, ini semenjak 13 Juni ya sampai sekarang gitu ya, kurang lebih udah 1 bulanan secara weekly dia masuk extremely oversold dari RSI weekly time frame-nya. Jadi memang bisa aja untuk RSI-nya setidaknya ya dikasih refresh dulu lah ya, untuk maybe visit ke level 50 ya. Berarti mungkin besar kemungkinan ini bisa aja dikasih napas dulu, at least di bulan depan. Kalau misalkan bulan depan dikasih napas ya, ini yang kemungkinan terjadi. Dari segi RSI-nya dia ngetes dulu ke level 50, dan juga secara price action mungkin aja dia bermain di kisaran range atasnya ini. Di bawah, sebelumnya kan di kisaran sini nih, kisaran 18.000 sampai 23.000. Berarti kalau misalkan ini yang terjadi, bisa aja dia bermain sideways di range atas di kisaran 23.000 sampai sekitar 29.000 dolar. Itu masih possible untuk kita lihat pada Bitcoin gitu, pergerakan yang akan datang. Nah, khususnya di bulan depan. Nah, cuman memang disclaimer-nya, kalau memang ini yang istilahnya kita harapkan terjadi ya, untuk dari data CPI-nya pun semoga bisa mendukung. Jadi istilahnya The Fed udah naikin suku bunga gitu ya sampai 0,75, dan nanti kita bisa ya kurang lebih melihat dampaknya itu di bulan depan seperti apa gitu ya. Kalau misalkan lumayan berdampak,
So ya nanti kita bisa lihat untuk market setidaknya dikasih napas lebih dulu ya, lebih tinggi lagi dikasih napas, maybe ngejar ke kisaran area sini, range ini dulu, dan juga secara RSI-nya pun dia ngetes ke level 50-an. Nah, jadi memang kalaupun ini yang terjadi ya sampai dia ke kisaran let's say 29.000, 28.000 dolar pun ini masih tergolong downtrend. Ya, masih tergolong downtrend. Karena apa? Karena kita bisa lihat aja dari struktur pergerakannya aja ya, teman-teman ya di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini high, ya kemudian di sini lower high, lower high, lower high. Nah, jadi ini yang perlu di istilahnya di break ya. Ya, struktur seperti ini yang harus di break. Berarti kalau misalkan kita mau lihat ini sudah transisi gitu ya dari downtrend menjadi uptrend kembali, at least ya, at least di sekitaran sini dia harus mampu break nih. Nah, ini ya di sekitar 32.500, 33.000 dolar itu harus mampu di break dan benar-benar di maintain gitu ya. Kalau area itu udah benar-benar mampu di break, berarti secara keseluruhan secara weekly time frame berarti strukturnya itu udah patah, udah dipatahkan gitu ya. Mungkin bisa kita bilang juga transisi dari yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend kembali ya. Sebelum itu terjadi ya kita masih downtrend secara overall dan cumanlah tersatuai di bawah range area. Ya, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan secara weekly time frame. Jadi untuk jangka pendeknya maybe ya dia cumanlah tersatu aja di range area sini nih. Di kisaran 18 ribuan sampai kisaran 23.000 dolar. Dia cuma tersatu aja di sekitar area sini. Baru nanti dia bisa menentukan arah tergantung juga dengan kondisi makroekonominya ya, kurang lebih ataupun salah satunya bisa dibilang data CPI gitu yang menyangkut kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Next ini untuk Bitcoin secara time frame daily. Ya, jadi memang ketika dia sudah mengalami kenaikan dan reject dari 22.400-an dolar ya, di sini ada beberapa gold ratio yang sedang ditesting sama dia walaupun memang sudah terbreakdown dari retracement 0,5 atau Fibo 50%-nya. Cuman next lagi support yang bisa kita perhatikan ya, yang menjadi main concern kita itu adalah kisaran di sini. Ya 19.700-an sampai 20.100-an dolar. Ini menjadi next area support atau tahanan untuk si Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan memang ini adalah beberapa target koreksi wajarnya untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatan. Cuman ya disclaimer untuk kripto kan pergerakannya lumayan volatile. Jadi cukup wajar kalau misalkan dia retrace sampai 0,6 pun ya atau sedikit lebih bawah itu masih tergolong it's okay gitu untuk market kripto sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Gitu ya. Jadi memang ini sekali untuk jangka pendek bisa diperhatikan ya di box warna ungu ini. Kisarannya tadi sudah saya sampaikan, semoga Bitcoin mampu maintain ya di atas level tersebut untuk bisa melanjutkan penguatannya. Tapi disclaimer ya, kalau misalkan area ini di break nih, ya kalau area ini di break atau dijebol, ya besar kemungkinan dia akan visit kembali di next area support di box warna hijau ini di sekitar 18.700 sampai 19.000 dolar. Ya, jadi itu dulu yang bisa diperhatikan atau diwaspadai sama teman-teman sekalian. Next ini untuk Bitcoin secara time frame hourly khususnya 4 jam ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk beberapa area supportnya. Ini adalah support 1 ya, box warna orange ini. Ini kisaran 21.200-an. Next lagi di kisaran 20.800-an dolar. Ini juga udah terbreakdown dua-duanya ya. Kemudian next yang sekarang ini lagi di testing yaitu di kisaran sini. Di box warna hijau bawah itu di sekitaran 20.200-an sampai 20.400 dolar. Jadi memang ini menjadi next area support. Kita bisa lihat kenapa ini menjadi area support. Kita lihat aja dari pergerakan sebelumnya. Ketika dia udah mengalami penguatan, kemudian dia pullback sedikit ya, istilahnya tarik napas sebelum melanjutkan penguatan. Berarti di area sini benar-benar ada orang yang sorong lagi ke atas dengan dana cukup besar. Makanya kita bisa lihat ya pergerakan dari secara candle pun ini ya bisa tergolong signifikan. Kemudian ini turunnya pun secara perlahan. Kalau misalkan kita bandingkan ya dari ketika dia mengalami kenaikan sama dia mengalami penurunan, ini cenderung benar-benar nggak seimbang gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan candlenya. Jadi memang semoga aja dari area sini ya si orang kaya ya, mungkin bisa dibilang si orang kaya atau wealth ini ya bisa aja masih semoga gitu ya, bukan bisa aja ya, mungkin ya semoga lah lebih cocoknya masih mempertahankan ya untuk area koreksi Bitcoin di sini sebelum bisa melanjutkan kenaikannya kembali atau ditendang lagi ke atas. Cuman kalau misalkan area ini udah menarik ya, istilahnya dia udah lepas barang ya, mungkin di atas dia udah lepas barang gitu, di scalpingin aja. Kemudian ketika divisit lagi di area sini, si orang yang beli sebelumnya ini
udah nggak nganggap area sini menarik ya, bisanya ini dibablas gitu ya. Jadi area ini benar-benar menjadi concern kita untuk secara jangka pendeknya. Nah kalau misalkan dibablas ya, dari area sini dibablas, next area di kisaran area sini 19.400 19.500-an dolar secara time frame hourly ya. Kemudian kalau misalkan dari area sini ya, kemudian dia malah mengalami reaksi dan pemantulan nih di box warna hijau ini ya, next area terdekat itu di sekitar 20.700-an 20.800-an dolar untuk secara time frame 4 jam. Jadi itu yang benar-benar perlu diperhatikan ya. Plus di situ ada EMA 34 dan 55 juga secara time frame 4 jamnya. Jadi tinggal kita lihat aja mungkin beberapa hari ke depan apakah dia mampu untuk nendang lagi ke atas atau hanyalah tersurvey di area sini sambil menunggu keluarnya data CPI seperti apa. Jadi itu aja teman-teman, area-area yang benar-benar perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian dan diwaspadai. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.